ma'rifatullah, mengenal Allah, kita akan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mampu segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mampu segala-galanya. Sehingga kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita butuh berdoa. Kita butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka doa memiliki kekuatan yang sangat besar. Seandainya manusia tidak berdoa, dia akan lemah. Dia akan cepat binasa. Akan tapi manusia memiliki doa. Sehingga doa akan menjadi ibadah yang paling agung dalam agama Islam. Doa adalah ibadah yang paling agung karena menunjukkan ketundukan seorang hamba kepada Tuhannya. Makanya dia berdoa kepada Sang Pencipta. Maka doa adalah ibadah yang paling agung, sehingga manusia memiliki kekuatan di dalam doa-doa mereka. Para nabi dan rasul, kekuatan mereka terletak pada doa mereka. Sampai-sampai para nabi dan rasul memiliki doa mustajab. Semuanya sudah dikeluarkan doa mustajab tersebut, digunakan untuk berdoa, diberikan keputusan antara dia dengan kaumnya. Ya, Nabi Nuh berdoa, Nabi Syuaib berdoa, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin. Kemudian dibinasakan kaum mereka yang membangkang Allah dan Rasulnya. Semua nabi memiliki kekuatan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan kita yang akan menyebabkan kita diangkat derajatnya di surga di akhirat kelak. Dan akhirat hanya ada dua kemungkinan, darut thayyibin dan darul khabis. Rumah kembali orang-orang yang thayyib dan rumah kembali orang-orang yang khabis, orang-orang yang buruk. Maka darul yang ketiga adalah darul dunia ini. Dunia ini adalah dunia percampuran antara orang yang baik dengan orang yang buruk, bercampur ya. Tidak ada jaza, tidak ada hukuman. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhirat kelak ya bagi orang-orang yang baik dimasukkan ke dalam surga. Malaikat berkata, salamun alaikum tibtum, selamat atas kalian ya, tibtum, atas kebaikan yang kalian kerjakan di dunia. Maka banyak-banyaklah kita beramal soleh. Kemudian untuk orang-orang yang khabis, orang-orang yang jiwanya buruk, amalannya buruk, ucapannya buruk, maka dia akan kembali kepada neraka. Fa amman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, dia banyak berbuat keburukan, maka tempat kembalinya adalah hawiyah, yaitu neraka hawiyah. Sampai-sampai Allah SWT menjadikan neraka salah satu bentuk hukuman bagi pensucian orang-orang yang memiliki jiwa yang buruk tapi masih memiliki tauhid, tapi masih mengesahkan Allah SWT. Maka akan diangkat dari neraka tersebut ya orang-orang yang memiliki satu biji zarrah di dalam hatinya kalimat la ilaha illallah, yang mereka kemudian digelari dengan jahannamiyun, orang-orang yang bekas disiksa di neraka jahanam. Maka jangan sampai kita memiliki khabis, jangan sampai kita memiliki keburukan-keburukan tersebut. Maka hilangkan keburukan-keburukan tersebut dengan amal-amal takwa kita di dunia. Hilangkan dengan taubat, hilangkan dengan istighfar, hilangkan dengan hasanat, hilangkan dengan sholat 5 waktu. Karena Allah SWT berbicara tentang sholat 5 waktu, kemudian Allah Ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya hasanat, kebaikan-kebaikan terutama sholat 5 waktu,
maka akan menghilangkan sayyiat, akan menghilangkan keburukan-keburukan yang ada pada diri kita. Terlebih-lebih di bulan Rajab ini banyaklah lakukan kebaikan. Ya, banyak sekali guru-guru kita yang menasihati ya tentang keutamaan bulan Rajab. Keutamaan bulan Rajab adalah bulan haram. Tidak ada amalan khusus di bulan Rajab, tidak ada peringatan khusus pula di bulan Rajab. Akan tapi kita beramal soleh semampu kita dengan berbagai jenis amalan. Yang mampu berpuasa, yang mampu membaca Al-Quran mulai dari sekarang, bersedekah, yang dilapangkan hartanya bersedekah. Karena bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Bulan Rajab bulan untuk menanam. Bulan Sya'ban bulan untuk menyiram. Bulan Ramadan kita akan panen. Artinya kita akan terbiasa dengan amal-amal kebaikan di bulan Ramadan. 1,5 bulan lagi. Ya, maka realisasikan. Banyak orang yang berdoa, ya sampaikan di bulan Rajab, ya sampaikan kami di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan dan sebagainya. Namun tidak ada realisasi. Dia tetap malas-malasan. Dosa tetap jalan terus. Maka dia akan mendapatkan Ramadan hari-hari yang biasa dia jalani. Akan tapi orang yang bersiap-siap di bulan Rajab, dia isi bulan Rajab ini dengan berbagai macam ketaatan. Dia tanam benih-benih ketaatan, ketakwaan kepada Allah, kemudian dirawat di bulan Sya'ban, maka di bulan Ramadan dia akan terbiasa. Dia akan terbiasa. Makanya jangan heran ketika kita melewati Ramadan, terkadang kita nggak khatam satu Al-Quran. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa. Kita tidak terbiasa baca Al-Quran. Ketika kita masuk bulan Ramadan, kita sering meninggalkan sholat taraweh. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa tahajud. Saat kita masuk Ramadan, kita jarang bersedekah. Kenapa? Karena kita nggak terlatih dengan sedekah. Semua itu butuh latihan. Semua butuh kebiasaan. Sampai-sampai Allah mencintai amal yang istiqomah. Kenapa? Karena amal istiqomah itu amal yang menunjukkan bahwa orang itu mencintai amal. Jadi walaupun sedikit dia kerjakan continue. Ya, dia kerjakan continue. Ya. Adwamuha wa in qalla. Dawam dia continue walaupun sedikit. Ini menunjukkan dia mencintai amal. Ya, kalau Anda mencintai Allah, Anda tidak akan bosan dengan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran di bulan Rajab ini. Ini Rajab saja sudah hampir habis. Sudah setengah lebih. Sudah 17 atau 18 Rajab hari ini atau 19. Ya, maka sebentar lagi kita menyongsong bulan Ramadan. Persiapkan diri ya di bulan haram, ya bulan yang dilipat gandakan amalan-amalan ketakwaan dan juga dilipat gandakan perbuatan dosa. Maka jangan sampai kita berbuat dosa di bulan Rajab. Ya, kita beristighfar, bertaubat ya, karena bulan ini begitu agung di sisi Allah SWT. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah agungkan, yang Allah muliakan. Fala tazlimu bihinna anfusikum. Jangan kalian menzalimi diri kalian. Jangan berbuat dosa di bulan Rajab tersebut, di bulan haram tersebut. Sampai-sampai orang Quraisy saja mereka berhenti berperang. Mereka tidak berperang di bulan haram. Ya, maka kita kaum muslimin harus lebih mengetahui pansa-pansa waktu-waktu untuk beramal soleh. Maka inilah saatnya waktu untuk beramal soleh, menggelorakan, menyemangatkan diri kita untuk mempersiapkan diri menuju bulan Ramadan. Baik, masyarul muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Kita kembali lanjutkan pembahasan tentang ilmu ma'rifatullah, ilmu yang paling agung di dalam agama Islam, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, seandainya manusia dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, manusia akan binasa. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Sementara ketika manusia mengenal Allah, dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala, dialah zat yang memiliki segala macam kesempurnaan, segala sifat-sifat kesempurnaan. Maka dia akan menemukan zat untuk bersandar. Dia akan menemukan zat untuk memohon, meminta, bersandar, ya kembali, lucu. Ya, maka dia akan memiliki kekuatan. Karena kekuatan kaum muslimin, kekuatan seseorang tidak terletak pada daya atau otot yang dia miliki. Kekuatan seseorang terletak pada kesabarannya. Ya, kekuatan seseorang terletak pada kesabarannya. Orang yang kuat belum tentu dia sabar ketika beribadah, ketika menjauhi maksiat, ketika mengalami takdir buruk. Belum tentu dia kuat. Walaupun ototnya kuat, walaupun dia kuat mengangkat beban-beban berat,
namun dia belum tentu kuat. Kekuatan seseorang terletak pada kesabarannya. Maka kesabaran tersebut bisa dia dapatkan dengan dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan membalas kesabarannya, bahwa kesabaran balasannya adalah innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Kesabaran balasannya di sisi Allah tanpa hisab. Ya subbu min fawqa ra'sihi subbah. Orang-orang yang sabar kelak akan dibalas, dituangkan di atas kepala mereka pahala. Min fawqa ra'sihi subba, dituangkan terus, dikucurkan terus tanpa henti-hentinya. Sehingga mereka orang-orang yang tidak diuji Allah Subhanahu wa taala dan tidak memiliki kesabaran di dunia, mereka ingin menjadi ahlul bala. Mereka akan ingin menjadi orang-orang yang diuji di dunia, yang memiliki kesabaran, yang dituangkan di atas kepalanya pahala yang sangat besar. Maka oleh karena itu mengenal Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Kemudian ma'rifatullah, mengenal Allah, kita akan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mampu segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mampu segala-galanya. Sehingga kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita butuh berdoa. Kita butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka doa memiliki kekuatan yang sangat besar. Seandainya manusia tidak berdoa, dia akan lemah. Dia akan cepat binasa. Akan tapi manusia memiliki doa, sehingga doa akan menjadi ibadah yang paling agung dalam agama Islam. Doa adalah ibadah yang paling agung karena menunjukkan ketundukan seorang hamba kepada Tuhannya. Makanya dia berdoa kepada Sang Pencipta. Maka doa adalah ibadah yang paling agung, sehingga manusia memiliki kekuatan di dalam doa-doa mereka. Para nabi dan rasul, kekuatan mereka terletak pada doa mereka. Sampai-sampai para nabi dan rasul memiliki doa mustajab. Semuanya sudah dikeluarkan doa mustajab tersebut, digunakan untuk berdoa, diberikan keputusan antara dia dengan kaumnya. Ya, Nabi Nuh berdoa, Nabi Syuaib berdoa, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin. Kemudian dibinasakan kaum mereka yang membangkang Allah dan Rasulnya. Semua nabi memiliki kekuatan doa. Kemudian diberikan keputusan antara mereka dengan kaum yang membangkang, dengan azab yang pedih, dengan doa-doa para nabi dan rasul. Maka kekuatan manusia terletak di dalam doa. Akan tetapi di dalam risalah doa ada beberapa hal yang harus kita senantiasa pelajari. Ya, doa itu terkadang terhambat pengabulannya disebabkan beberapa sebab. Yang pertama adalah, sebab pertama adalah doa tersebut adalah doa yang lemah. Banyak orang yang berdoa dengan doa yang lemah, yaitu doa yang mengandung kemaksiatan. Ini doa yang lemah. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Terkadang seseorang menginginkan sesuatu, namun di balik sesuatu tersebut dia memiliki niat yang buruk. Ya Allah, berikan saya mobil. Ternyata dia ingin mobil supaya bisa pamer kepada saudara-saudaranya, supaya bisa mengungguli tetangganya. Ya, ini niat terselubung. Anda tidak mengucapkan saya ingin pamer, enggak, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Jadi ada doa-doa lemah, doa memutus silaturahim, itu tidak akan dikabulkan. Doa ingin berbuat dosa, ini tidak dikabulkan. Ini doa-doa yang lemah. Jadi penghalang-penghalang doa diantaranya adalah doa tersebut doa yang lemah. Kemudian doa dari hati yang lalai. Ya, ini salah satu ya hal yang harus kita hindari. Kemudian yang kedua, di samping doa tersebut adalah doa yang lemah. Ya, kemudian doa yang lemah diantaranya tidak digunakan asmaul husna untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia langsung meminta. Ini juga doa yang lemah. Yang kedua, orangnya yang lemah. Orang yang berdoa yang lemah, dia tidak khusyuk. Dia tidak khusyuk dalam berdoa. Ya. Kemudian dia tidak yakin, tidak khusyuk dan tidak yakin di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal khusyuk itu adalah syarat diterimanya ibadah seseorang. Khusyuk. Ya, misalkan kita zikir pagi setelah sholat subuh, kemudian kita tidur, ya tertidur, ya. Apakah diterima ibadah kita? Para ulama berpendapat tidak diterima, karena kita tidur. Ya, bukan khusyuk berzikir tapi kita tidur. Ya, maka kita harus mengulangi zikir pagi kita karena kita tertidur. Ini tidur yang tercela. Ya, tidur yang tercela. Ya, maka tidur saat ibadah adalah tidur yang tidak baik. Ya, maka tidak ada kekhusyuan orang yang tidur. Apakah bisa dikatakan saking khusyuknya sampai tidur? Ya, tidak bisa. Ya, maka
khusyuk ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, seorang akan memiliki kekhusyukan jika dia memiliki 3 syarat. Syarat yang pertama adalah al-mahabbah. Dia beribadah dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua al-dzul, yaitu ketundukan, kerendahan. Ya, dia rendah di depan Allah Subhanahu wa taala. Inilah khusyuk. Jadi kalau kita suka bermaksiat, tidak mungkin kita akan khusyuk. Karena orang yang bermaksiat dia tidak merendah di depan Allah Subhanahu wa taala, dia membangkang Allah Subhanahu wa taala. Dia memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ketika para ulama ditanya, ya, ketika dia mengajarkan kepada umat tentang muraqabah, saat aku akan bermaksiat, aku tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatku. Jika aku menganggap Allah tidak melihatku, maka aku akan kufur kepadanya. Ya, inilah para ulama, perkataan para ulama, sehingga muraqabah selalu dia dapati, selalu dia miliki. Jika aku akan bermaksiat, aku yakin Allah melihatku. Jika aku pura-pura tidak tahu bahwa Allah tidak melihatku, aku kufur kepadanya, karena Allah Maha melihat. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin Allah tidak melihat kita. Ya, maka dia selalu memiliki muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita suka bermaksiat, berarti kita bukan orang yang memiliki zul, kerendahan. Ya, kita bukan orang yang suka merendah, bukan orang yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang khusyuk, tidak mungkin para pendosa mereka bisa khusyuk, kecuali dia melepas dan menyesali dosa-dosanya yang disebut dengan taubat. Baru dia akan menangis, dia akan bersimpuh di depan Allah. Zul itu bersimpuh di depan Allah. Ya. Yang ketiga adalah al-jam'iyah, dia memiliki fokus, konsentrasi. Ya, jadi khusyuk itu tidak sekedar fokus, Pak. Ada orang yang fokus minta, tapi dia nggak cinta sama Allah, cintanya rendah, ketundukannya juga rendah karena suka bermaksiat. Dia fokus minta, ya. Maka khusyuk itu menggabungkan 3 hal: cinta kepada Allah, kemudian kita tunduk kepada Allah, kemudian jam'iyah, kita fokus, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari faktor subjeknya, doa tidak dikabulkan karena orangnya itu lemah dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak khusyuk, tidak yakin, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala kabarkan melalui lisan nabinya, innallaha la yaqbalu min du'a min qalbin ghafil lahin. Allah tidak akan menerima doa dari orang-orang yang ghafil. Ghafil itu apa? Lalai. Lahin itu tidak memiliki khusyuk sama sekali. Doa itu kayak main-main. Ya, makanya namanya lahin, main-main, lahun. Ya, maka milikilah kekhusyukan dan milikilah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar doa-doa kita terkabul. Kemudian doa penghalang, di antara sebab penghalang doa tidak dikabulkan ada beberapa penghalang. Ya, penghalang pertama adalah makanan haram. Orang yang makan haram, ya, maka doanya tidak akan dikabulkan. Makanya hati-hati, jangan tergiur dengan hal-hal yang kira-kira kita mampu ambil KPR, ya, 10 tahun gampang, 10 tahun mampu, gaji saya cukup untuk menutup. Nah, selama 10 tahun Anda berdoa, ya Allah beri aku anak soleh, tidak akan dikabulkan, Pak, karena riba. Kalau KPR itu riba. Ya, kalau Anda mengambil riba, Anda yakin, saya bisa 5 tahun, saya clear 5 tahun ini. 5 tahun Anda doa minta anak soleh, ya, tidak akan dikabulkan. Ya, apalagi minta janda sebelah. Ya, ada orang soleh lain yang meminta, ya, tentu dia akan lebih dikabulkan daripada kita. Ya. Doa orang yang makan riba tidak akan dikabulkan. Ya, selama 15 tahun Anda makan riba, 15 tahun tidak akan dikabulkan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Saat menyebutkan hadis ini, Nabi SAW summa dzakara ar-rajula, menyebutkan seorang laki-laki yutilu safar. Ya, dia melalui perjalanan safar yang sangat panjang sampai rambutnya acak-acakan dan wajahnya kusam. Summa yamuddu yadaihi ila sama, kemudian dia angkat tangannya ke langit berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, dengan asmaul husna dia bertawasul, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Tapi Nabi SAW sebutkan wa mat'amuhu haram wa masrabuhu haram
wa malbasuhu haram wa hudiya bil haram fa anna yustajabu dzalika. Bagaimana doanya akan dikabulkan? Makanannya, minumannya, pakaiannya, semua kebutuhannya hudiya bil haram, semua kebutuhannya dipenuhi dengan hal yang haram, maka tidak akan dikabulkan. Ya, maka hindari penghalang-penghalang, ya penghalang-penghalang doa tadi. Ya, di antaranya adalah makanan, minuman, semua hal-hal yang haram tinggalkan. Ya, baik. Ya, ini beberapa hal penting yang kita pelajari dari fikih doa, ya dari fikih doa. Ya, kemudian pelajari juga doa-doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, doa. Kenapa? Karena doa yang diajarkan Nabi adalah doa-doa yang simpel. Karena beliau memiliki jamiul kalim. Beliau mampu merangkai kata yang singkat, tapi maknanya padat. Ya. Dan kita memang dilarang untuk berdoa dengan doa yang detail. Ya Allah, bangunkan aku surga, yang surga itu catnya warnanya ungu, ya kan? Bidadarinya rambutnya pirang. Nah, nggak usah, ya, nggak usah kita berdoa terlalu detail. Tidak diajarkan dalam agama kita. Ya, kita dituntut untuk berdoa secara global, sebagaimana doa-doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ya, maka pelajari terus doa-doa yang diajarkan Nabi. Ya, di buku doa-doa. Ya, maka terkadang kita Pak untuk berdoa saja tidak punya inspirasi. Kenapa? Karena rujukan kita sedikit. Ya, kita doanya itu saja, minta rumah, minta mobil, minta kendaraan, minta fasilitas, ya nanti yang baik-baik ya sekitar itu. Padahal banyak sekali doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, minta kebaikan dunia, ya minta ini dan itu, banyak sekali doa-doa yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Ya, dan ini baik untuk kita hafalkan. Kalaupun kita tidak hafal, dibaca, boleh kita membaca. Lama-lama mudah-mudahan hafal doa tersebut. Ya, makanya kemarin kami membimbing jamaah umrah. Memang jamaah umrah itu ya masih awam, ya perlu kita bimbing. Ya, namun kita tidak bimbing dengan tawaf dengan cara doa berjamaah dan mengganggu kekhusyuan yang lain. Tapi kita berikan pemahaman. Ya, bacalah doa ini Bapak Ibu sekalian, doa yang ini diajarkan Nabi, doa yang ini. Ya, dibaca masing-masing saja. Boleh pakai buku panduan, ya boleh juga buka kalau kita kirim di grup HP, ya kita buka di HP tidak mengapa. Ya, sambil kita membaca, kita renungi. Ya, maka kita butuh memandu mereka. Ya, karena mereka belum hafal tidak mengapa dengan membaca. Karena momentum yang sangat sakral, ya keliling di depan Ka'bah, tawaf di depan Ka'bah, di samping Ka'bah. Ya, momentum waktu yang mustajab, tempat yang mustajab dan waktu-waktu yang mustajab. Ya, maka sayang untuk dilewatkan, ya daripada ya bersolawat yang tidak diajarkan Nabi, yang tidak jelas. Maka kita tuntut mereka untuk berdoa, karena amalan paling utama saat Anda tawaf dan sa'i adalah doa Pak. Ya, makanya kalau Anda ingin umroh sesuai sunnah Nabi, jangan buru-buru kalau sa'i. Saya dapat laporan dari mantan anggota Kopassus, Ustadz, saya sa'i, yang lain lama banget, saya setengah jam selesai. Saya lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Karena beliau Kopassus Pak, ada jamaah Nurul Ihsan di Gandoang situ. Ya, ternyata beliau anggota Kopassus, pantesan saja biasa jalan dari sini sampai Jadi Jajar sana. Jadi Jajar raya Jalan Raya Bogor sana kan. Ya, jadi loh Bapak cepet banget. Kalau sa'i itu kan begini Pak, sampai di sini doa nih Allahu Akbar 3 kali. Habis itu ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, anjaza wahda, ya kemudian hazamal azaba wahda, dan seterusnya. Nanti Bapak berdoa, ya jangan buru-buru. Oh begitu Ustaz ya. Ya, maka amalan paling utama saat Anda tawaf dan saat Anda sa'i adalah doa Pak. Doa, baca Quran boleh, zikir boleh, tapi yang paling utama adalah doa. Makanya jangan buru-buru. Ya, zikir selingi doa 3 kali, zikir lagi selingi doa, zikir lagi selingi doa. Maka umroh kita akan lebih bernuansa, ya kalau disertai dengan bekal yang cukup, yaitu ilmu. Ya, baik. Maka inilah risalah ya tentang fikih di dalam berdoa. Ya, hendaknya kita hindari doa-doa yang lemah atau diri kita yang lemah, yang tidak khusyuk dan lalai. Ya, kemudian
hindari penghalang-penghalangnya. Salah satu penghalang doa adalah hati yang diselimuti dosa. Ya, hati yang diselimuti dosa dan maksiat itu juga salah satu penghalang dikabulkannya doa. Ya. Kaum muslimin, orang-orang yang beriman, ya, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus yakin bahwa Allah Maha mengabulkan. Salah satu tafsir dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Maka salah satu tafsirnya adalah ketika kita sudah berdoa, berarti tidak ada jarak kita dengan doa kita, ya, kecuali dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada was-was tentang ikhtiar. Ya Allah, saya punya hutang rumah 300 juta lagi. Bagaimana ini? Kemudian setan membisikkan ikhtiar, kamu kerjanya apa? Ya, kira-kira kamu bisa apa tidak bayar cicilan kamu ini? Nah, ini namanya was-was, Pak. Ketika kita sudah berdoa, yakinlah innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah taala ajarkan, qulillahumma malikal mulki. Seluruh alam semesta ini, kerajaan ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tu'til mulka man tasya. Allah berikan kerajaan. Kerajaan itu ya apalagi sekedar kekayaan, kerajaan, Pak, kerajaan. Tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Nabi katakan biyadikal khair. Allah suruh Nabi mengatakan biyadikal khair, di tanganmu segala kebaikan. Memang segala kebaikan di tangan Allah. Karena Allah taala sebutkan, ajarkan kita dalam doa tahiyat, at-tahiyatu lillah wassalawatu watthoyibat. Segala thayyibat itu lillah, milik Allah, Pak. Segala thayyibat milik Allah, ya, semuanya milik Allah. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, maka doa Nabi ditutup innaka ala kulli syai'in qadir. Ini doa untuk minta apa, Pak? Minta diruntuhkannya Persia dan Romawi. Ya, akhirnya Persia runtuh, Romawi juga runtuh. Padahal kota Madinah itu kota kecil sekali. Kalau kita city tour, kalau kita umroh keliling kota Madinah, setengah hari selesai. Ya, namun kota yang kecil, yang saat Romawi mengalahkan Persia, kekuatan kaum muslimin hanya 3.000 prajurit yang Nabi utus pada perang Mu'tah, perang pertama kali menghadapi Romawi, dipimpin 3 pemimpin, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Rawaha, dan Ja'far bin Abu Thalib, yang ketiga-tiganya syahid. Itu kekuatan kita cuma 3.000, Pak, kecil. Sementara Romawi 200.000. Namun dengan doa tadi, qulillahumma malikal mulki, qul, Nabi disuruh meminta, Pak, qul Allahumma malikal mulki, doanya. Qul itu perintahnya, qul. Ya, cuman kita membacanya kan digabung, qulillahumma. Allah taala suruh qul, katakan ya Muhammad, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, ya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Nabi yakin Persia jatuh, Romawi jatuh semuanya. Ya, maka kekuasaan untuk orang-orang yang bertakwa. Fal aqibatu lil muttaqin. Akhirnya kekuasaan, kepemimpinan diberikan untuk orang-orang yang yakin dan sabar. Ya, kalau kita ingin jadi pemimpin, kita harus yakin dengan ayat-ayat Allah dan sabar. Karena memang jadi pemimpin nggak mudah, ya, nggak mudah. Apalagi pemimpin di era zaman sekarang, ya, di era apalagi di sistem demokrasi seperti ini, nggak mungkin, ya, nggak mudah, ya, sangat sulit sekali, ya. Pemimpin hanya mementingkan keuntungan, ya, dan sebagainya, ya. Maka pemimpin yang adil itu sedikit sekali, ya, karena sifat pemimpin yang paling menonjol adalah adil. Kalau pemimpin nggak bisa adil, ya dia akan dimintai tanggung jawab lah. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ala ra'yatihi. Maka hati-hati jadi pemimpin, ya, entah dari kepala desa, RT RW-nya, ya, atau Pak Camat, Pak Bupati, semuanya akan dimintai tanggung jawab. Memang tidak dimintai tanggung jawab, ya. Maka kita nggak boleh meminta kepemimpinan. Tapi kalau kita diberikan kepemimpinan, justru kita akan ditolong. Itu dalam konsep kepemimpinan di dalam agama Islam, ya, bukan malah rebutan kepemimpinan. Orang yang rebutan kepemimpinan, ya, jelas tidak sesuai dengan konsep Islam, ya, pasti tidak akan ditolong, sehingga korupsi, ya, sehingga ketika dana turun sudah adang-adang adang-adang itu apa? Sudah disiapkan nih, harus ada dana adem nih, ya. Tahu dana adem itu dana apa?
Ya, dia tentuin sendiri ya. Ini 10% harus jadi dana adem ini ya. Loh, peruntukannya untuk apa nanti ya? Allahu alam. Baik ya. Emangnya mau pilkades ini? Enggak kan? Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Bapak-bapak sekalian ya, pembahasan terakhir adalah nama As-Sami. As-Sami artinya zat yang maha mendengar. Yang pertama, kemudian yang kedua, zat yang maha mengabulkan doa. Maka ketika kita berdoa, yakinlah bahwa Allah mengabulkan doa. Sami Allahu liman hamida, Allah mengabulkan orang-orang yang memujinya, orang-orang yang berdoa kepadanya. Kulla yaumin huwa fi sya'nin fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap saat Allah Ta'ala dalam kesibukan. Salah satu kesibukan Allah adalah mengabulkan doa. Maka di antara tafsir Imam Ar-Razi ya, ini Ar-Razi yang sunnah ya, yang manhajnya lurus ya, bukan Razi-Razi yang sekarang juga. Ya, maka tadi antara ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah ya, makanya Allah jawab wa idza sa'alaka ibadi anni. Karena para sahabat bertanya, ya Rasulullah, Allah itu jauh apa dekat? Kalau Allah jauh kita akan minta dengan teriak. Tapi kalau Allah dekat kita akan minta dengan suara lirih. Maka turunlah ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an, dalam pengabulan doa. Dan Allah Maha dekat, As-Sami, Maha mendengar. Ya, maka kita tidak perlu pakai speaker untuk berdoa. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Bahkan Nabi mencela para sahabat, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian. Kalian nggak perlu berzikir kencang-kencang. Kalau kalian naik tidak perlu takbir kencang-kencang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pelan-pelan saja. Ya, kalau safar kita perjalanan naik kita takbir. Namun tidak perlu kencang-kencang. Ya, makanya mohon maaf, kemarin saya saat tawaf omelin jamaah Indonesia yang zikir kencang-kencang berjamaah ganggu kekhusyuan. Ya, tidak perlu saya sebutkan jamaah mana, ada jamaah kita ya, jamaah orang kita. Ya, maksudnya orang kita, orang Jawa, orang Indonesia. Maka dia zikir keras-keras, subhanallah. Ya kalau dua orang, ya namanya satu jamaah umrah kan 60 orang, 80 orang. Gimana? Yang lain sedunia nggak terganggu itu, Pak. Saya omali Bapak Ibu, mohon maaf, kita zikir doa masing-masing saja, yang lain biar tidak terganggu. Diam mereka, Pak. Sampai pembinanya diam. Ya, alhamdulillah pembinanya diam. Saya berani Pak berdakwah di samping Ka'bah, ini kemuliaan bagi saya. Ya, dan saya menyampaikannya nggak ngotot-ngotot juga. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, saya pakai bahasa yang halus. Alhamdulillah mereka diam. Ya, karena bagaimana jamaah Indonesia itu memang sukanya bareng-bareng, Pak. Padahal sudah hafal kan? Siapa yang nggak hafal? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Siapa yang nggak hafal sih? Dan kalau dibaca sendiri-sendiri, dihayati kan itu lebih afdol kan? Semua sepakat lebih afdol. Ya, maka mereka alhamdulillah diam. Saya ikuti lagi ya. Oh, masih diam, ini bagus. Sampai 7 putaran, oh ya diam. Selesai, mereka sa'i, kita sa'i. Selesai mereka nurut juga, alhamdulillah. Ya, maka mungkin mereka butuh nasihat saja, Pak. Ya, mereka terkadang belum tahu. Ya, mereka terkadang belum, ketika diingatkan dengan baik ya, alhamdulillah kalau terima. Ya, kalau tidak terima ya sudah, kita lanjutkan tawaf masing-masing, ya kan? Dosa ditanggung masing-masing. Ya, ya kan memang konsepnya begitu, Pak. Bahkan kalau kita membaca Al-Quran, ada orang yang tidur di samping kita, kan nggak boleh keras-keras, mengganggu. Apalagi ini sama-sama tawaf. Tawaf itu ibarat sholat tahiyatul masjid. Ya, tawaf itu kalau yang bukan rukun, yang sunnah saja, yang sunnah, tawaf sunnah. Itu kalau kita masuk Mekah, masuk Masjidil Haram, tawaf itu kita dihitung pahala sholat, Pak. Karena sholatnya malaikat juga mereka pada tawaf di Baitul Ma'mur, ya. Dan kalau kita masuk Masjidil Haram, ya, kita tawaf, maka kita nggak perlu sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Tapi kalau kita masuknya ke lantai 3 atau lantai mana, kita nggak tawaf, kita tetap sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya, ini kedudukan tawaf. Ya, begitu mulianya, agungnya tawaf. Dia sama saja seperti berdoa, ya, seperti sholat. Ya, makanya kita tidak boleh ganggu. Baik. Jadi Allah As-Sami, Maha mendengar. Allah As-Sami, Maha mengabulkan doa. Adapun nama setelah As-Sami adalah Al-Alim. Ya, nama Al-Alim artinya zat yang maha mengetahui. Nama Al-Alim
disebutkan sangat banyak sekali di dalam Al-Quran. Ya, sering kita mendapatkan nama Al-Alim ketika kita membaca mushaf Al-Quran. Sebanyak 145 kali nama Al-Alim, zat yang maha berilmu, yang maha mengetahui, ya, maka disebutkan sangat banyak sekali. Dan Al-Alim merupakan sifat zatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengilmui segala sesuatu. Bahkan di antara rukun takdir yang pertama, adalah al-ilmu, bahwa Allah mengilmui segala yang akan terjadi. Kemudian baru Alkitab. Alkitab itu artinya Allah mencatat segala apa yang akan terjadi. Ya, yang ketiga al-masyiah, bahwa Allah berkehendak tentang semua yang akan terjadi, tidak akan lepas dengan kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apa yang kita kehendaki saja, semuanya atas kehendak Allah, Pak. Apa yang kita inginkan, yang kita kehendaki, atas kehendak Allah. Makanya manusia lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia akan menjadi kuat saat dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saat dia tertimpa takdir buruk, maka dia akan kuat karena dia mengimani takdir. Ya, gerbang sabar adalah iman kepada takdir, Pak. Kalau orang tidak beriman kepada takdir, maka dia tidak akan memiliki kesabaran. Ya, dia akan mengeluh. Dan mengeluh itu tanda as-sukhtu, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita mengeluh. Karena kalau ada sesuatu musibah, meninggal, kemudian ada niyaha, menjerit-menjerit, menangis-nangis, menampar-nampar pipi, menggundul kepala, menjambak-jambak rambut, menyobek-nyobek jaib saku, itu nggak boleh. Ya, dilarang niyaha, ya, berkabung atau berlebih-lebihan di dalam tidak menerima takdir, karena niyaha itu tidak menerima takdir. Maka rukun sabar, ya, kalau kita ingin sabar di dalam musibah, maka kita harus mengimani takdir tersebut. Ya, maka inilah manfaat daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka semua atas masyiah Allah Subhanahu wa taala. Baru yang keempat, Allah ciptakan al-khalqu, takdir tersebut. Ya, Allah ciptakan kejadian tersebut. Inilah 4 rukun takdir, yang takdir itu merupakan rukun iman yang kelima, harus kita imani. Ya, dan pembahasan rukun iman yang kelima, rukun iman yang keenam, ya, takdir, ya, ini pembahasan yang sangat penting juga. Ya, pembahasan yang sangat penting. Kalau kita tidak mengimani takdir, ya, maka tidak akan masuk surga. Kalau kita tidak mengimani takdir, maka tidak masuk surga. Siapa yang meninggal tidak mengimani, ya, tentang apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk neraka. Dalam hadisnya demikian. Ya, maka sangat penting sekali kita mengimani mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pembahasannya sangat luas sekali. Baik. Jadi al-alim artinya zat yang maha mengetahui. Al-alim al-mutadhamminun lil ilmi al-kamil asy-syamil alladzi lam yusbik bijahlin wala yalhiquhu an-nisyan. Bahasanya Allah al-alim disifati dengan al-ilmi al-kamil. Allah disifati memiliki ilmu yang sempurna. Kamil itu sempurna, dan syamil global. Segala sesuatu Allah mengetahuinya. Ya, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, Pak. Bahasa umumnya apa? Daun yang gugur itu kan, semuanya Allah tahu. Wa matasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha. Ya, ini ilmu yang luar biasa. Dan tidak ada orang yang tahu kapan daun ini gugur. Ya, kapan daun ini akan jatuh. Ya. Apakah ada cabang ilmu yang mempelajarinya? Saya rasa ilmu falak pun tidak sedetail mempelajari bahwa daun ini akan gugur tanggal sekian, waktu sekian, tidak. Ya, bahkan kita tidak tahu besok akan hujan apa tidak, itu tidak tahu. Adapun BMKG ini memprediksi. Ya, Badan Meteorologi dan Geofisika ini membantu kita, dan dia prinsipnya memprediksi. Bahkan kita tidak tahu, ya, bahwa hari tadi hujan seharian. Kita nggak tahu, dan maghribnya berhenti cuman gerimis kecil, kita nggak tahu. Ya, kalau gerimis besar saya nggak datang. Gerimis besar hujan, ya. Mungkin saya nggak datang, ya. Baik, ya, karena memang kondisi lagi pilek juga, ya. Kalau hujan-hujanan mungkin saja kok. Aduh, saya uzur kali minta ke TKM, ya. Ya, kita tidak akan tahu besok akan panas apa akan hujan, kita pun tidak akan tahu.
Ya kalau Anda buka ramalan cuaca, mungkin akan memprediksi saja dan tidak tepat 100%. Ya tidak tepat 100%. Ya kalau bisa diprediksi akan terjadi gempa besok, ya di Turki nggak akan mati 4.000 orang, Pak. Ya karena gempa 7,8 skala Richter. Tidak ada yang tahu memprediksi gejala-gejala alam ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, dan Allah memiliki kunci-kunci ilmu gaib. Di antaranya apa yang akan terjadi besok. Mada taksibu godan. Apa yang akan terjadi besok tidak akan ada yang tahu. Ya, maka manusia hanya bisa merencanakan. Ya, makanya kita harus tawakal dan pasrah. Ya, kita berikhtiar iya, karena ikhtiar itu rukun daripada tawakal. Rukun daripada tawakal kita berikhtiar. Namun kita tidak tahu, makanya kita juga harus mempersiapkan diri. Ya, kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Itu yang sangat penting. Semua akan meninggal, tapi kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Banyak kok yang lebih muda dari Anda sudah meninggal. Yang lebih kecil dari saya banyak yang meninggal. Yang lebih kecil dari kita banyak yang meninggal. Keponakan kita, anak kita meninggal duluan. Ya, maka tidak ada yang tahu kapan ajal akan datang. Maka ini mempersiapkan diri kita. Semuanya didasarkan atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala, lam yusbik bijahlin. Ilmu Allah tidak didahului dengan kebodohan. Kalau kita kan bodoh semua, Pak. Kita bodoh dulu baru belajar, baru tahu. Kemudian wala yulhiquhu nisyan. Setelah kita tahu kita jadi lupa. Setelah kita jadi lupa. Coba sekarang Bapak-bapak, anaknya ada PR matematika SD nih, SD. Antum masih bisa ngerjain PR anak antum nggak? Matematika SD, Pak. Kemarin saya dikasih temen tat, ya biasa deh temen. Tolong ini. Saya lihat nih soal Olimpiade SD kelas 4 lagi ya. Saya bilang dulu SD saya nggak belajar begini, ngeles. Dan memang soal matematika sekarang lebih susah, Pak. Matematika sekarang ini luar biasa daripada matematika zaman dulu, ya. Maka oleh karena itu saya ngeles saja. Dulu saya kayaknya nggak belajar ini, saya nggak belajar ini ya. Matematika SD padahal saya nggak bisa, Pak, nggak bisa ngerjain lagi ya. Bukan nggak bisa, kalau dicari-cari ya, cuman kan nyarinya lama. Ini namanya nisyan, lupa. Kita tahu kemudian kita lupa. Soalnya sudah variabel ya. Ya 1/3 dikali A dikali B itu kan kita bingung ini. Karena ini harus ada rumusnya, ini buka-buka lagi, malas ini. Ya, padahal kita sudah lupa. Itulah ilmu kita, Pak. Matematika SD saja kita lupa. Ya. Makanya kita ngaku pintar dari mana? Ya, kita ngaku pintar, jangan pintar. Orang yang pintar itu apa? Yang merendahkan nafsunya dan beramal untuk hari akhirat. Ini pintar versi Kanjeng Nabi. Al-Qayyis mandana nafsahu wa ahmila lima ba'da mautihi. Yang merendahkan hawa nafsunya dan beramal untuk hari yang kekal. Ini namanya orang pintar. Kalau kita pintar-pintaran matematika saja, kita akan kalah sama anak SMP sekarang, Pak. Ya, karena kita sudah banyak lupa matematika dulu ya. Baik, ya ini tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Kita lanjutkan sedikit. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala Allah sifati sangat luas. Wasi'a kulla syai'in ilma. Wasi'a kulla syai'in ilma. Segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala mengilmuinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita dengan ilmunya. Ya, Allah Subhanahu wa taala membersamai kita dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bukan kebersamaan seperti kaum sufi yang mengatakan Allah bersama makhluknya bersatu, namanya hulul atau wihdatul wujud, ya. Bukan demikian, ya, karena tidak mungkin Allah zat yang maha suci bersatu dengan manusia zat yang penuh dosa, ya. Karena Nabi Adam pernah berbuat dosa, semua anak cucu Adam pasti berbuat dosa, ya. Hanya para nabi yang dijaga kemaksumuman mereka pun masih melakukan kesalahan-kesalahan dan memiliki sifat-sifat lupa manusia biasa, ya. Sampai Nabi SAW pun memiliki sifat kekeliruan-kekeliruan, namun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ilmu Allah sangat luas. Kemudian hanya Allah yang mengetahui ilmu gaib. Sampai Aisyah radhiyallahu anha berkata,
man za'ama annahu ar-rasul, siapa yang menganggap bahwa Rasul yukhbiru bima yakunu fi ghadin, bahwa Rasul atau Nabi Muhammad bisa mengabarkan apa yang terjadi besok, kata Aisyah ini, faqad a'zama 'ala Allahi firyah, maka dia telah membuat kedustaan besar kepada Allah. Nabi saja tidak bisa mengabarkan apa yang terjadi besok, Pak. Karena Nabi tidak tahu ilmu gaib kecuali apa yang dikabarkan kepada beliau saja. Ya. Kalau Nabi SAW tahu yang gaib, untuk apa Nabi dakwah ke Taif pulang-pulang dilempari batu? Ya. Nabi SAW tidak tahu yang gaib. Nabi bermusyawarah saat melakukan berbagai macam peperangan. Perang Uhud, bagaimana, kita di dalam apa keluar? Ya, mereka bermusyawarah akhirnya keluar ke gunung, ke bukit Uhud. Perang Khandaq, bagaimana, kita di dalam, kita bikin parit. Nabi SAW bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya, ya, tidak memaksakan kehendak beliau, ya. Dan ini menunjukkan Nabi tidak mengetahui yang gaib, dan memang Allah SWT menyuruh untuk bermusyawarah, Pak. Musyawarah itu sangat penting karena hasil musyawarah akan menenangkan seluruh yang ada, ya, akan menenangkan, membuat ridho daripada pendapat satu orang, ya. Terkadang yang lain tidak terima, tapi kalau sudah musyawarah, mufakat, diterima bareng-bareng, ini akan menenangkan semua pihak. Ini manfaat musyawarah, ya. Wa amruhum syura bainahum, sehingga Allah SWT menjadikan keagungan musyawarah satu surat di dalam Al-Quran, namanya surat Asy-Syura. Surat berbicara tentang musyawarah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Di surat yang lain dikatakan apabila sudah berazam, bulat keputusannya, sudah bertawakal kepada Allah. Akhirnya bikin parit, Pak, bikin Khandaq, sehingga pasukan Ahzab tidak bisa menyerang kota Madinah. Makanya diantara bacaan talbiyah adalah wahazamal ahzaba wahda, ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nanti diantara doa yang ada di sa'i tadi, Safa Marwah, wa ahzamal ahzaba wahda, Allah menyerang, menghancurkan pasukan Ahzab, yaitu pasukan perang Khandaq dari kalangan sekutu-sekutu musuh Quraisy dan sekutunya, wahdahu, dengan sendirian, ya. Nah, maka inilah, ya, ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi tidak mengetahui ilmu yang gaib, ya, sehingga Nabi SAW mendiamkan Aisyah radhiyallahu anha saat terjadi hadisatul ifki, saat Aisyah terfitnah melakukan zina dengan laki-laki soleh, sahabat soleh Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Nabi tidak tahu ilmu gaib Aisyah apakah melakukannya apa tidak. Nabi mendiamkan sampai turun surat An-Nur untuk membela Aisyah radhiyallahu anha, at-thayyibatu lit-thayyibin, ya, wanita-wanita baik untuk laki-laki yang baik. Baru Nabi tahu jawabannya. Oh iya, Nabi laki-laki baik, berarti Aisyah at-thayyibat, perempuan-perempuan baik. Ya, maka Aisyah perempuan baik tidak mungkin melakukan perbuatan keji tersebut. Nabi tidak tahu, Pak, masalah-masalah gaib, ya. Baik, kalau Nabi tahu yang gaib, Nabi Musa tidak perlu repot-repot bawa ikan untuk tahu di tempat mana akan bertemu Nabi Khidir. Habis itu dibuat lupa sama setan juga, ya. Yusa tahu ikannya lari dengan cara yang aneh ke laut, tapi Yusa dibikin lupa sama setan. Musa sama Yusa terus berjalan sampai jauh, ya, baru Yusa ingat ketika sudah jauh. Berarti Nabi Musa tidak tahu hal gaib, ya. Maka oleh karena itu orang yang mengaku ilmu gaib termasuk togut. Dia termasuk togut. Orang yang mengaku-ngaku tahu ilmu gaib togut, ya. Dan ini motifnya motif dunia saja, Pak. Saya kemarin salah satu jamaah kami orang Jawa Timur, di kampungnya itu ada seorang yang terkenal namanya Ningsi, ya. Dia 1 tahun aja udah pasiennya sudah penuh, ya. Antum nggak bisa daftar lagi, ya. Itu hampir semua tanah di RT-nya dibeli sama dia. Berarti motifnya apa? Ekonomi begini, ya. Begini gesek-gesek, ya. Motifnya duit saja, Pak. Motifnya ekonomi saja, ya. Dia tahu kedatangan rasul, tahu berita gaib, tahu ini dan itu, kemudian dia bisa ngobatin jin, ya, dengan cara cuman diketekin doang sama dia, ya, dimasukin jinnya ke jilbab dia, ya. Apa ini bukan ruqyah syariah, bukan ruqyah yang syar'i, ini nusrah, jin lawan jin,
Kalau jinnya lebih kuat akan menang. Kalau jinnya lebih lemah, ketemu jin yang kuat, ifrit, jin yang membangkang misalkan, dia yang akan kalah. Ya, karena jin juga kekuatannya bertingkat-tingkat. Yang paling membangkang, paling repot ini ifrit. Ya, seperti pada kisah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, baik. Ya, baik. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala hanya Allah yang mengetahui ilmu yang gaib saja, dan Allah memiliki kunci-kunci gaib. Dan kunci ilmu gaib Allah ada di Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud itu alam gaib yang malaikat Jibril saja tidak tahu, Pak. Tidak tahu isi Lauhul Mahfud. Hanya Allah yang mengetahui Lauhul Mahfud tersebut. Ya. Dan jin ketika ingin mencari berita langit, dia akan naik satu punggung ke punggung temannya. Dia akan naik punggu-pungguan seperti ini, kayak panjat pinang ya, punggu-pungguan. Maka Allah sediakan syihab. Ya. Allah sediakan syihab. Wa zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Salah satu fungsi bintang, malaikat ambil cahaya dari bintang kemudian digunakan untuk melempar setan yang mencuri berita langit tersebut. Kemudian ada juga dengan hikmah Allah, setan berhasil mencuri berita langit takdir yang akan terjadi 1 tahun yang akan datang. Ya, kemudian diberitahu ke dukun tadi. Maka dukun-dukun kemudian mencampur dengan 100 kedustaan. Tapi yang diingat manusia yang benarnya saja. Oh ya, dia benar, dia hebat. Padahal 100 perkataan yang lain adalah kedustaan. Ya, maka kembali kita berkesimpulan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu Allah sangat luas sekali, dan kita senantiasa disuruh untuk meminta ilmu setiap hari. Nabi SAW tidak disuruh meminta harta ataupun meminta jabatan, Pak. Kedudukan tidak. Yang disuruh oleh Nabi, yang disuruh kepada Nabi SAW adalah waqul rabbi zidni ilma. Setiap hari disuruh meminta ilmu, sehingga Nabi SAW merealisasikannya dalam doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, setiap pagi. Ya, bahkan Nabi SAW berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Maka inilah manusia, Pak. Manusia itu butuh kebaikan sehingga dia meminta kepada Allah, dan manusia butuh menghindari keburukan sehingga dia berlindung kepada Allah. Maka inilah keutamaan doa. Maka kita butuh doa dan butuh ilmu di dalam berdoa, dan nuansa-nuansa dalam berdoa dan khusyuk dalam berdoa, karena manusia butuh kebaikan, dia meminta kepada Allah, dan butuh menghindari keburukan, dia berlindung kepada Allah. Kalau Anda cuma diberikan kebaikan, uang, tapi Anda tidak dihindarkan dari keburukan, sakit, untuk apa Anda punya uang? Kalau Anda sakit, maka Anda butuh kebaikan dan Anda butuh berlindung dari keburukan-keburukan. Maka diminta dalam 2 konteks doa tadi, karena doa itu paling 2, meminta kebaikan dan berlindung dari keburukan. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas kekurangan ya dan ketidakpasan ya dalam hal-hal yang disampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Kami ucapkan ya barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.